Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunis Triasari. Saya mahasiswi dari Universitas Cyber Asia jurusan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal penting tentang aktivitas public speaking and presentation. Mari langsung kita mulai saja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation yang pertama adalah aspek komunikasi verbal. Memperhatikan intonasi, nada suara, dan tempo saat berbicara sehingga kalimat-kalimat yang diutarakan memiliki makna. Ucapkan kata dengan jelas, perlahan, dan dengan aksentuasi atau tekanan kata. Atur nafas dengan baik, jangan seperti dikejar-kejar. Kemudian bicara dengan wajar, tidak seperti deklamasi, penyiar radio, atau pemain drama. Kemudian hindari sindrom anu, apa, dan seterusnya. Jika lupa materi, cukup berhenti sejenak. Yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Hal ini meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata atau eye contact, dan juga penampilan fisik. Ekspresi wajah yang sesuai mendukung pesan yang disampaikan, menunjukkan antusiasme, dan juga membuat suasana lebih hidup. Kemudian untuk bahasa tubuh seperti gerakan tangan, posisi tubuh atau postur, dan juga gestur yang ditunjukkan harus sesuai dengan tema yang dibicarakan. Gunakan tangan untuk memperjelas poin-poin penting, tetapi tidak dengan berlebihan ya, sehingga tidak mengganggu perhatian. Kemudian eye contact. Kontak mata harus sering dilakukan, terutama saat momen diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penampilan fisik. Penampilan fisik kita harus selalu terlihat bersih dan rapi, serta menggunakan pakaian sopan dan sesuai dengan tempat public speaking and presentation dilakukan. Yang ketiga adalah aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat. Dalam public speaking, artikulasi sangat penting agar audiens dapat memahami pesan yang disampaikan tanpa kebingungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam artikulasi yang pertama adalah pengucapan yang jelas. Pastikan setiap kata yang diucapkan dengan jelas dan tanpa ada kata yang kabur atau terlalu cepat. Kemudian, pemisahan kata. Hindari penggabungan kata atau pengucapan yang terburu-buru. Setiap kata harus dipisahkan dengan jelas agar audiens tidak salah paham. Kemudian, teknik penenangan. Jika Anda merasa gugup atau terburu-buru, tarik nafas sejenak dan bicara dengan lebih perlahan. Ini akan membantu Anda dalam menjaga artikulasi yang baik. Kemudian hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam artikulasi adalah latihan lidah. Latihan artikulasi seperti tongue twister atau latihan lidah dapat membantu meningkatkan kelancaran berbicara dan menghindari pelafalan yang salah atau terburu-buru. Selain artikulasi, hal penting yang harus diperhatikan ada juga intonasi. Intonasi adalah variasi suara yang digunakan saat berbicara. Intonasi yang baik dapat menambah kedalaman pada penyampaian pesan dan menjaga perhatian para audiens. Tanpa intonasi yang bervariasi, presentasi akan terdengar monoton dan sangat membosankan. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam intonasi? Yang pertama adalah variasi nada suara. Gunakan variasi nada suara yang alami dan menarik. Hindari berbicara dengan nada yang datar dan monoton, karena audiens akan kehilangan perhatian mereka. Sesuaikan nada dengan emosi atau pesan yang disampaikan, seperti menggunakan nada tinggi untuk mengekspresikan kegembiraan, atau menggunakan nada yang rendah untuk keseriusan dan penekanan. Penekanan pada kata sangat penting. Tekanan kata-kata kunci dan poin-poin penting dalam presentasi dengan mengubah intonasi. Misalnya, saat menjelaskan hal-hal yang penting, naikkan sedikit volume
atau ubah nada agar audiens fokus pada bagian tersebut. Kemudian, kontrol volume suara. Gunakan volume yang cukup keras agar semua orang mendengar dengan jelas. Namun hindari berteriak ya. Volume yang terlalu rendah membuat audiens merasa sulit mendengar dan mengikuti presentasi. Kemudian pengaturan kecepatan bicara. Kecepatan bicara juga mempengaruhi intonasi. Jangan berbicara terlalu cepat sehingga audiens kesulitan mengikuti atau terlalu lambat sehingga audiens merasa bosan. Sesuaikan kecepatan bicara dengan situasi dan jenis pesan yang ingin Anda sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan jeda atau pause. Jeda atau pause berhenti sejenak. Kemudian yang terakhir penggunaan jeda atau pause. Jeda atau berhenti sejenak dalam berbicara adalah teknik yang penting dalam mengatur intonasi. Ini memberi waktu bagi audiens mencerna informasi serta memberi penekanan pada poin-poin tertentu yang baru saja Anda sampaikan. Jangan takut untuk berhenti sejenak, terutama setelah kalimat atau pernyataan penting. Yang keempat, aspek mengenal audiens. Mengetahui latar belakang audiens juga penting loh. Memahami siapa audiens Anda berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau latar belakang budayanya itu sangat penting. Mengetahui demografi audiens membantu Anda memilih gaya bahasa yang tepat dan materi yang lebih relevan. Kemudian menyesuaikan gaya penyampaian. Pilih bahasa yang sesuai dengan audiens. Jika audiens adalah profesional di bidang tertentu, Anda bisa menggunakan istilah teknis atau jargon yang relevan. Selanjutnya, mengamati reaksi audiens. Amati bahasa tubuh audiens, apakah mereka tertarik, atau bingung, atau bosan ya? Reaksi ini memberi Anda petunjuk apakah Anda perlu menyesuaikan tempo, gaya bicara, atau bahkan memberikan klarifikasi lebih lanjut. Yang terakhir adalah momen tanya jawab dan diskusi. Mengundang pertanyaan atau feedback dari audiens di akhir presentasi menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka dan membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut. Aspek terkait yang lainnya yang kelima dan yang terakhir adalah teknik ice breaking. Ice breaking sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti memecahkan es. Teknik ini adalah teknik memecahkan atau mencairkan suasana sehingga suasana menjadi tidak membosankan. Teknik ice breaking juga digunakan agar presentasi menjadi tidak terlalu kaku dan menghilangkan kejenuhan pada audiens. Bentuk-bentuk ice breaking yang biasa digunakan saat presentasi yang pertama adalah membuat lelucon atau humor yang digunakan sebagai intermezzo. Yang kedua, membuat games. Membuat games biasanya dilakukan saat pertengahan agar audiens merasa tidak bosan. Yang ketiga adalah bernyanyi bersama atau melakukan gerakan bersama. Hal ini dipercaya dapat mengembalikan fokus audiens. Ya, itulah 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation. Sekian dulu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.